Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safina Segala Putri dari kelas DHCP 2. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bab 18 yaitu DHCP server. Nah, daftar isinya yaitu 1. Konsep DHCP, 2. Konfigurasi DHCP server, 3. Fixed address DHCP server. Nah, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama yaitu konsep DHCP. Nah, jadi DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol adalah protokol yang digunakan untuk memberikan IP address secara otomatis kepada perangkat dalam jaringan. Dengan DHCP, perangkat tidak perlu lagi mengatur IP secara manual karena server DHCP itu akan membagikan IP kepada setiap klien yang membutuhkannya. Nah, melalui DHCP server ini, IP address itu diperoleh langsung oleh user tanpa konfigurasi manual. Semua perangkat dalam jaringan akan mendapatkan IP sesuai dengan pengaturan DHCP, sehingga server maupun klien tidak perlu khawatir melakukan pengaturan IP sendiri atau secara manual. Hal ini penting untuk menghindari kesalahan konfigurasi yang berpotensi menentukan konflik atau bisa mengakibatkan error. Misalnya dalam jaringan itu ada 2 perangkat. Contohnya di sini ada Debian server dan juga Ubuntu server. Nah, misalnya IP pada Debian server itu 10.10.10.2 dan juga pada Ubuntu server itu misalnya IP-nya adalah 10.10.10.2, maka akan terjadi konflik dan menyebabkan error. Nah, hal itu kelemahan dari IP secara statis. Nah, sedangkan dengan DHCP masalah tersebut tidak akan terjadi karena DHCP itu memastikan bahwa satu IP address hanya diberikan pada satu perangkat. Nah, jadi pengaturan jaringan itu menjadi lebih aman, praktis, dan juga teratur. Nah, kalian ketikkan apt install isc min dhcp min server spasi min y. Lah, nanti hasilnya kan seperti ini ya teman-teman. Penginstalan itu memang terjadi banyak error, banyak tulisan merah seperti ini, dan itu hal yang normal karena kita belum mengkonfigurasikan. Untuk mengkonfigurasinya kita bisa ketika nano/etc/default/isc min dhcp min server. Ini lalu enter. Saat penginstalan tadi itu terjadi banyak error. Kita belum mengonfigurasikan interfaces-nya. Ya, jadi di sini saya akan mengonfigurasikan interface di interface v4 karena kita akan mengonfigurasi Ubuntu client yang berada pada np0s9, maka di sini ketikkan np0s9 seperti ini. Lalu kita Ctrl X, Y lalu enter. Lalu di sini kita ketikkan nano/etc/dhcp/dhcpd.conf. Nah, di sini kita scroll. Nah, yang ini kita hapus pagarnya dari subnet sampai ke bentuk kurung seperti ini. Lalu subnetnya saya ganti 172.16.1.1. Ini titik 0. Nah, netmasknya juga kita ganti 255.255.255.0. Nah, di sini R-nya itu bebas. Saya akan memakai R-nya itu antara 10 sampai 100. Nah, di sini ketikkan saja 172.16.1.10. Di sini kita ketikkan 172.16.1.100. Nah, untuk domainnya itu opsional, tapi di sini saya akan mengisinya itu. Lalu di sini pada router saya akan menggantinya 72.16.1.1 atau IP address pada np0s9 di router Debian. Lalu untuk broadcast-nya 172.16.1.255. Lalu kita Ctrl X, Y lalu enter. Lalu di sini kita akan restartnya menggunakan Brightness systemctl restart isc min dhcp. Nah, ketik kayak gini lalu enter. Lalu saya akan masuk ke Ubuntu client. Nah, di sini pada Ubuntu client saya akan mereset IP-nya. Ini kita. Lalu kita bisa ke sini, lalu word connect, lalu word settings. Lalu di sini kita klik yang ini, lalu ke IPv4. Di sini karena kita menggunakan DHCP maka pindah ke automatic. Lalu kita klik apply. Lalu ininya itu kita nonaktifkan dan aktifkan kembali. Kita ke terminal, tekan IPA. Bisa terlihat di sini bahwa IP-nya itu sudah berubah. Jadi 172.16.1.10. Ini adalah range awal yang saya ketikkan pada saat konfigurasi. Nah, jadi konfigurasi DHCP kita itu pun sudah berhasil. Kita masuk ke materi yang ketiga yaitu Fixed Address DHCP Server. Nah, jadi pada materi kali ini saya akan membuat Ubuntu client-nya itu memiliki IP address yang tetap. Nah, di sini saya sudah masuk ke router Debian. Lalu di sini saya akan ketikkan nano/etc/dhcp/dhcpd.conf. Seperti ini lalu enter. Lalu kita cari host Fantasia. Nah, ini lalu kita hapus pagarnya sampai yang
tanda kurung. Nah, lalu pada hardware internet itu kita kopikan MAC address-nya. Nah, untuk melihat MAC address-nya kita bisa ke Ubuntu client. Kita bisa ketikkan IPA, lalu MAC address-nya itu yang ini. Yang ini sampai sini, kita Ctrl C. Nah, di sini saya sudah mengopinya. Nah, di sini saya sudah masukkan MAC address-nya dari Ubuntu client. Lalu pada fixed address kita masukkan IP address yang akan dimasukkan ke Ubuntu client. Nah, ini kita ketikkan 172.16.1.30. Di sini IP-nya itu terserah selama masih berada pada range yang sudah kita konfigurasikan. Nah, lalu kalau sudah kita Ctrl+X, ini lalu enter. Lalu kita restart menggunakan perintah system restart ESC main DHCP main server. Lalu kita enter. Lalu kita ke Ubuntu client. Lalu kita masuk ke folder web settings. Lalu di sini kita disable enablekan ininya. Nah, lalu kita ke terminal. Saya akan ketikkan IPA. Di sini bisa terlihat bahwa konfigurasi fixed address-nya tadi yang tadi saya sudah buat itu sudah ada, yaitu IP-nya 172.16.1.30.